Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu ada dalam kondisi fit, kondisi yang sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke semester 2. Selamat datang di semester 2, selamat datang di pelajaran sejarah di semester 2 ini. Walaupun kita masih dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, semoga itu tidak mengurangi semangat kalian untuk selalu belajar dan mengikuti proses belajar mengajar di Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran di semester 2 ini. Karena memang kondisi COVID-19 belum mereda, jadi kita masih dihadapkan pada pembelajaran jarak jauh begitu ya. Semoga secepatnya COVID-19 ini mereda dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala begitu ya. Nah, anak-anak, selamat datang di semester 2. Hari ini kita akan mempelajari bab pertama di sejarah. Yuk kita mulai. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Maka silahkan untuk dipersiapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya, sehingga nanti apapun yang ada di dalam video ini silahkan untuk ditulis, dicatat di buku sejarah nasional kalian ya. Oke, bab pertama yang akan kita pelajari adalah teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, anak-anak, pernah lihat candi yang seperti ini? Mungkin beberapa kalian sudah pernah ada yang mengunjungi, dan beberapa pun belum pernah mengunjungi tetapi pernah melihat di TV atau di internet atau di manapun itu, sehingga ini sudah tidak asing sepertinya untuk orang Indonesia, khususnya buat kita. Oke, yang pertama yang atas ini adalah Candi Borobudur ya, yang dua ini. Kemudian yang bawah adalah Candi Prambanan begitu ya. Nah, Candi Borobudur ini terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Dari bentuknya, candi ini merupakan candi Buddha begitu. Sedangkan Candi Prambanan dari bentuknya ini adalah candi Hindu begitu. Nah, candi ini berada di antara Jawa Tengah dan perbatasan Jogja begitu. Nah, kedua candi ini, jika mengunjungi kedua candi ini, maka di dalamnya pasti ada melihat kisah di dalam wayang begitu. Wayang yang sudah dikenal dari sejak masa Hindu-Buddha. Ada kisah Mahabharata, Bharatayuddha dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada zaman dahulu Indonesia pernah, atau Pulau Jawa pernah dikuasai oleh Hindu dan Buddha begitu ya. Nah, sejalan dengan itu maka muncul pertanyaan, bagaimanakah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia begitu, sehingga meninggalkan beberapa bangunan yang sangat megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta kisah-kisah, wayang dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Hal yang pertama kita akan bahas adalah ini, bagaimana Hindu-Buddha masuk ke Indonesia begitu ya. Nah, kita akan mempelajari hal ini. Awal mulanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Nah, ini ada beberapa gambar. Di sini adalah peta Asia, di sini adalah Afrika, dan di sini adalah Eropa. Ini adalah peta mengenai jalur perdagangan Cina, yaitu jalur sutra begitu ya. Nah, ini bisa kita lihat yang warna biru ini adalah rute pelayaran kapal yang membawa barang dagangan, baik itu dari Cina ke India maupun Cina ke Eropa dan ke Afrika. Yang warna merah ini adalah jalur perdagangan via darat. Nah, jika kita melihat yang warna biru atau jalur perdagangan laut, yaitu dari Cina, satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan kepulauan Indonesia selain Cina adalah India. Ini India ya. Nah, jadi ada kapal-kapal yang masuk ke
wilayah Indonesia atau ke Selat Malaka, masuk ke Sumatera atau ke Jakarta, Cirebon dan sebagainya. Nah, interaksi itu terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina, begitu. Hubungan itu mendorong pedagang-pedagang India dan Cina datang ke Kepulauan Indonesia. Menurut Vander, barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional saat itu adalah barang komoditas yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, berbagai barang pecah belah, serta bahan baku yang diperlukan untuk kerajinan. Nah, dua komoditas penting yang menjadi primadona pada awal masa sejarah di Kepulauan Indonesia adalah gaharu dan kapur barus, begitu. Nah, kedua komoditi itu merupakan bahan baku pewangi yang paling digemari oleh bangsa India, begitu ya, oleh bangsa India dan Cina. Nah, interaksi dengan kedua bangsa itu membuat perubahan pada bentuk tata negara di beberapa daerah di Kepulauan Indonesia. Nah, awal mulanya seperti itu. Jadi adanya beberapa pedagang dan sebagainya masuk ke Indonesia dari jalur India untuk menuju ke Cina. Oke, kita lanjut ya. Nah, awal hubungan dagang antara penduduk Kepulauan Nusantara waktu itu dan India bertepatan dengan perkembangan pesat dari agama Buddha dan Hindu, gitu ya. Pendeta-pendeta Hindu atau Buddha menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia melalui jalur perdagangan tanpa menghitungkan kesulitan-kesulitan yang ditempuhnya. Itu adalah salah satu teori mengenai bagaimana Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Oke, kemudian nah, di dalam Hindu sendiri, begitu ya. Di dalam Hindu sendiri ada beberapa sistem sosial atau sistem kasta dalam masyarakat Hindu, begitu. Oke, ada beberapa kasta dalam masyarakat Hindu, begitu. Yang pertama adalah kasta Brahmana, ya. Adalah golongan para ahli agama dan ilmu pengetahuan, begitu. Golongan ini paling dihormati dan biasanya menjadi penasehat raja. Kemudian yang kedua adalah kasta kesatria, begitu. Adalah golongan ningrat dan para prajurit. Golongan inilah yang memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Kemudian ada kasta waisya, yaitu golongan pengusaha atau pedagang dan petani. Mereka merupakan golongan yang berusaha mengeluarkan keringat untuk menghasilkan perbekalan yang diperlukan oleh semua golongan. Yang terakhir adalah kasta sudra atau masyarakat umum, terdiri atas orang-orang yang masuk ke dalam masyarakat Arya dan berkedudukan sebagai hamba sahaya. Itu adalah beberapa golongan 4 kasta di dalam agama Hindu. Jadi ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, dan ada Sudra. Oke, kita lanjut. Adapun teori mengenai masuknya Hindu Buddha ke Indonesia ada 5, yaitu ada teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Ksatria. Ini ketiga teori ini adalah teori teori pasif masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Sedangkan teori Sudra dan teori arus balik adalah teori aktif. Dalam artian aktif di mana warga Nusantara atau warga Indonesia pada waktu itu yang aktif untuk mencari pengetahuan mengenai Hindu Buddha di negara lain. Sedangkan Brahmana, Waisya, dan Ksatria adalah teori pasif. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke teori Brahmana dulu. Oke, teori Brahmana adalah teori yang dikemukakan oleh J.C. Pandler. Oke, di sini mengatakan bahwa Hindunisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Kaum Brahmana yang tadi ya, kasta tertinggi itu. Berdasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa di Indonesia sendiri. Bahasa dan huruf tersebut, bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Jadi kasta yang di bawah Brahmana itu tidak bisa menguasai bahasa dan huruf Sanskerta dan Pallawa. Selain itu adanya kepentingan dari penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Jadi para penguasa di Indonesia punya kepentingan juga untuk mengundang para Brahmana.
Mereka diundang untuk keperluan upacara keagamaan, seperti pelaksanaan upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar mereka menjadi golongan ksatria. Jadi untuk diinisiasi adalah ataupun ada upacara mengenai itu, orang-orang para penguasa di Nusantara pada waktu itu selalu mengundang Brahmana di India. Oke, pandangan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Welty bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara termasuk di Indonesia sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. Jadi ini yang pertama adalah teori Brahmana atau teori yang disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Oke, silakan untuk ditulis ya. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori Waisya. Nah, teori Waisya. Teori ini berdasarkan pendapat N.J. Crom bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Tadi ya, kasta yang ketiga atau kasta Waisya. Nah, menurut teori ini pada mulanya para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu jalur perdagangan ditempuh melalui lautan seperti yang tadi disinggung di awal ya, yang menyebabkan mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam karena memang memakai perahu dengan tenaga angin itu, layar, menggunakan layar. Kemudian bila musim angin tidak memungkinkan, tidak ada angin untuk pulang ke negaranya, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim yang baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut mereka mengembangkan kebudayaan India. Jadi ketika berdagang, karena kondisi alam dan musim tidak memungkinkan mereka untuk pulang, maka mereka menetap lebih lama di Nusantara untuk berdagang. Nah, selama menunggu mereka ada beberapa yang melakukan perkawinan. Oke, menurut G. Choides, yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Jadi menurut teori ini adalah Hindu-Buddha disebarkan melalui para pedagang atau kasta ketiga, kasta Waisya, begitu ya. Oke, kita lanjut ke teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh R.C. Majumdar, C.C. Berg, Mukherjee, dan J.C. Mons. Oke, kesatria sendiri adalah kasta kedua tadi ya, di dalam kasta Hindu. Munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Nah, para prajurit ini diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Selama ini belum ada ahli arkeologi yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Nah, kekuatan teori ini terletak pada semangat petualang para kaum kesatria. Ini adalah teori ketiga, yaitu teori kesatria. Kita lanjut lagi. Ada yang namanya teori Sudra. Nah, Sudra ini adalah kasta keempat di di sistem pengkastaan Hindu. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Agama Hindu dibawa oleh para budak atau golongan Sudra. Mereka menyebarkan agama Hindu karena ingin merubah nasib mereka. Ya, karena orang-orang Sudra yang merupakan golongan terbawah dalam strata kasta Hindu masuk ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Orang India berkasta Sudra menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal menetap di India sebagai pekerja kasar. Bahkan tak jarang mereka dijadikan sebagai budak dari para majikan sehingga mereka pergi ke daerah lain, bahkan ada yang sampai ke Indonesia untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan lebih dihargai. Jadi ini adalah teori Sudra oleh Van Faber, yaitu mengatakan bahwa ya golongan keempat atau golongan Sudra ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain selain di India, gitu ya. Oke, kita lanjut ke teori yang kelima atau teori terakhir mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose yang mengatakan bahwa peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya orang Indonesia sendiri yang menyebarkan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya, pergi ke India untuk belajar
mengenai agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, orang-orang Indonesia ini setelah kembali dari India, mereka mengajarkan dan menyebarkan agama itu kepada masyarakatnya. Jadi orang Indonesia yang belajar mengenai agama Hindu, dia pergi ke India, kemudian setelah beres belajar di sana, kemudian balik lagi ke Indonesia, kemudian menyebarkan ajaran agama Hindu. Nah, itu adalah beberapa teori mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu ada teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Ksatria yang suka disebut mengenai dengan teori pasif. Kemudian ada teori Sudra dan teori arus balik, yaitu teori aktif. Jadi teori mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ada 5, yaitu teori Brahmana, Waisya, teori Ksatria, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, anak-anak silahkan untuk tadi ditulis lagi materi ini, silahkan untuk di-pause dan diulang lagi jika tertinggal. Oke, hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan silahkan untuk menanyakannya di grup WhatsApp ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.